sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom. Shalom. Pagi hari ini dengan penuh kerinduan, mari kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan menjamah dan melawat setiap kita. Mari bersama kita tundukkan kepala saat kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Satu tujuan kami datang pagi hari ini, kami rindu berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati jamahan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau hadir, Engkau memuaskan setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami terima dan kami imani Engkau hadir untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Rasakan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan, rindu selalu tinggal di dalam oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati
hatiku menyembahmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Menyembahmu dengan segenap hatiku. Mari menyembah dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Mari menyembah dengan hati yang haus kepada Tuhan. Karala pasya, karala moho. Oh, hati kami rindu kepadamu. Hati kami haus kepadamu. Haleluya. Kami sembah. Engkau Tuhan yang ku cari. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku tinggikan namamu. Haleluya. Lapasya karala parala, ora lapasya karala parala parala parala, ora lapasya karala parala parala parala. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah hati dan jiwa kami Tuhan. Pagi hari ini kami merindukan Engkau. Kami rindukan lawatan-Mu. Kami rindukan jamahan-Mu pagi hari ini. Ora lapasya karala parala parala parala, karala pasya karala parala parala parala. Hatiku haus, hatiku lapar, akan Engkau, Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hadirat-Mu, jamahan-Mu. Karala pasya karala parala parala, karala pasya karala parala parala, ora la pasya karala parala parala parala. Puaskan setiap kami yang haus akan Engkau Tuhan. Karala pasya karala parala 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 parala, karala parala pasya karala parala parala parala, karala pasya karala parala 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 parala. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Karala pasya karala parala parala parala. Yesus, hadirat-Mu memenuhiku. Hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain.
Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Setiap kami yang rindu, setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau, kami beroleh kepuasan hati kami. Ada kelegaan, ada sukacita, ada damai yang kami terima. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Benar Tuhan, bagaikan tanah yang kering, merindukan air. Dan seperti sungai yang terus mengalir buat setiap hati yang rindu akan Engkau. Inilah hati kami yang mencari-Mu dengan sungguh-sungguh. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tak mampu jalan sendiri. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan lagi Bapak Ibu saudaraku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Lagi katakan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku sungguh kami rindu Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Bapak Ibu sendiri katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kami haus. Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya. Oh, yang kami mau, yang kami harap. Sungguh Tuhan, Kau sangat berarti, dan tiada yang seperti-Mu. Haleluya.
Seperti pernyataan kami melalui lagu yang kami nyanyikan. Yesus, Engkau sangat berarti bagi kami. Yesus, kami membutuhkan Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Bahkan tanpa Tuhan kami tidak memiliki hidup. Tanpa Tuhan kami tak mampu jalan sendiri. Pagi hari ini kami membuka hati kami, membuka kedua tangan kami, dan datang dengan kejujuran hati kami bahwa kami perlu Engkau. Mari Bapak Ibu saudaraku, bukalah kedua tangan kita bersama-sama. Bukalah hati kita, mari menyembah Tuhan. Syatakara labara labata kayara labara 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 labara. Syatakara labara labara sikiriya labata kara labara 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 labara. Oh rabasya kayara labara 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 labara. Seperti sungai yang mengalir, seperti aliran air Tuhan. Engkau yang kami perlu, dan kami seperti rusa yang merindu-rindukan itu. Oh kami datang mencari Engkau Tuhan. Inamasya takara labara 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 labara. Inamaya syakara lamasi tiada labo. Inamaya syakara labo. Jesus, we need you Lord, we need you. We need you. Inamatakana lama syakiara lamara lamara lamara. Goramasyatakara lamara lamara. Orabasyatakara labara 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 labara. Kinamasyatakara labara. Inamasyatakara labara labara. Kirabatakara labasyatakara labara labara. Inamasyatakara labara. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan, yang perlu Engkau Yesus. Bapak Ibu saudaraku, pagi hari ini mari manfaatkan kesempatan yang baik untuk kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengharapkan Dia lebih dari apapun. Ora masyatakara labara labara labara. Hirabatakara labasyikiara labara 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 labara. Ora masyatakara labara labara. Syikiara labatakara labasyikiara labara. Hinamatakara labasyatakara. Ora masyatakara lamara lamara. Mari nyanyikan bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lagi Bapak Ibu saudaraku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya
adalah pernyataan iman kami bahwa kami membutuhkan Engkau sebab kami tak mampu tanpa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada dan hadir bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya Tuhan hadir katakan sama-sama, amin. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mengangkat suara dan pujian kita. Sebab Dia layak dipuji dan Dia hadir tengah-tengah setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersukacita di dalam namanya. Bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah Dia Raja. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersukacita di dalam nama. Bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah. Mari Bapak Ibu sama-sama nyanyikan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selamanya, Dia hapus air mata gantikan. Bersoraklah, hey. Sukacita dan kemenangan Dia curahkan pagi hari ini sama-sama. Angkatlah suaramu, muliakanlah Dia, bersukacita di dalam. Oh, bersama nyanyikan sorak haleluya, pujilah. Mari lambaikan tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selamanya, Dia hapus air mata. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita. Tinggikan Dia, tinggikan namanya selamanya, Dia hapus air mata. Dengan sukacita bersoraklah, hey. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kami tinggikan Engkau, kami nyanyikan kedahsyatan-Mu Tuhan. Setiap kita yang menerima sukacita dan kemenangan, mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Mari bersorak sama-sama katakan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita. Oh, tinggikan namanya selama-lamanya. Air mata lagi Bapak Ibu. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, kemenangan sukacita Dia berikan. Tinggikan namanya selama-lamanya. Air mata ganti dengan bersorak. Bersoraklah, hey, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah. Mari sebut namanya, Yesus Tuhan. Sama-sama sorakan haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku, pagi hari ini kita semuanya percaya bahwa sumber kemenangan, kekuatan dan sukacita kita hanya Yesus. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Allah sumber. Semua yang percaya Yesus sumber kekuatan kita, tepuk tangan bersama-sama yuk. Allah
percaya pagi hari ini hanya di dalam namamu kami terima kekuatan yang baru. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai pagi hari ini. Sama-sama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa Dia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Nama yang memberikan kemenangan, nama Yesus. Dengan kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Angkat tangan kita semua. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Sekarang tepuk tangan tinggi-tinggi. Hanya nasa pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari ucapkan dengan iman kita. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Di dalam namanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kuasa kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata bagi setiap kami sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found
bersama katakan Bapak Ibu, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir darimu. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagai raja wali, ku melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Kuasa kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru, Tuhan. Kuasa kasih-Mu mengalir bagi setiap kami, hingga kami ada sampai hari ini. Sungguh kami merasakannya, Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama dan angkat tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Kuasa kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Mari bersama katakan Bapak Ibu. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku dekat padamu. Tuhan, seperti pujian kami naikkan, kiranya Roh-Mu memimpin hidup kami. Meskipun di tengah badai kami tidak takut dan khawatir, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Tuhan, kami bersyukur karena hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Tidak Tuhan biarkan kami jalani dengan kekuatan kami sendiri. Tapi Tuhan Kau hadir, Tuhan menopang, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Tuhan berkati di dalam pemberitaan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Bersabdalah kepada kami dalam segala kapasitas yang kami miliki, agar kami Tuhan menjadi pelaku firman yang hidup. Kuasai hamba-Mu, kami semua, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi, Shalom. Saudara, hari ini kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah. Dan saudara, secara khusus pada hari ini kita akan merenungkan satu tema berkaitan juga tentang Roh Kudus. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, mari kita buka Galatia pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru yang kedua, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian demikian. Galatia, pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sejumlah ilmuwan dari University of Victoria, Kanada, itu mengadakan sebuah penelitian, lalu mereka menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sangat mengagetkan. Sekaligus, saudara-saudara, sebuah fakta yang kita juga tidak bisa sangkal, karena memang ini suatu hal yang benar. Mereka berkata begini, saudara, ternyata manusia adalah raja predator dunia. Menurut Los Angeles Times, manusia itu telah membinasakan populasi ikan itu katanya 14,1 kali lebih banyak daripada predator laut. Sementara di daratan itu 9,2 kali lebih kejam dari hewan jenis karnivora. Saudara-saudara, panas telinga kita ketika kita mendengar seperti itu. Tapi saudara-saudara, inilah adalah sebuah realita yang mau tidak mau, saudara kita harus akui. Saudara-saudara, seorang yang namanya Albert Einstein, pasti kita kenal, dia berkata sebuah kalimat bahwa jauh lebih mudah untuk mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium
daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Itu dikatakan, dikutip The New Times, ya, itu magazin pada waktu tahun 1946, saudara. Saudara-saudara, itu sebabnya maka tak heran saudara, orang Tionghoa ada sebuah pepatah mengatakan begini, bahwa memberi makan anjing itu 3 hari, anjing itu akan ingat kita 3 tahun. Tapi saudara-saudara, kalau kita baik kepada manusia 3 tahun, maka manusia mudah sekali berbalik ketika kita melakukan satu hal yang mungkin kurang berkenan di hatinya. Maka saudara-saudara, orang Chinese ada satu kalimat berkata begini, saudara-saudara, bahwa Wei Ko San Tian Ji San Nian. Lalu kemudian dibilang Yang Ren San Tian Ji Yang Ren San Nian Ji San Tian. Saudara-saudara, artinya kalau engkau berbuat baik kepada manusia 3 tahun, saudara-saudara, waktu engkau lakukan satu kesalahan, mereka akan lupa kepadamu, saudara. Maka kemudian ada mengatakan anjing itu menggigit orang untuk jaga pemiliknya. Namun orang itu menggigit orang dekat demi kepentingannya sendiri. Dan itu realita dan itu fakta. Saudara-saudara, itulah kondisi yang ada di dalam hidup manusia. Dan kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal 5 ayat 15 dikatakan jelas sekali, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat pasal 5 ayat 26 berkata, janganlah kita gila hormat, janganlah kita juga saling menantang dan saling mendengki. Kenapa Paulus bicara hal ini kepada jemaat yang ada di Galatia, saudara? Karena dalam kondisinya jemaat di sana, walaupun mereka tahu tentang firman Tuhan, dalam kehidupan mereka masih hidup di dalam kedagingan. Itu sebabnya waktu kita membaca Galatia pasal yang kelima ini, konteksnya Paulus sedang berbicara tentang kemerdekaan. So, mengapa Rasul Paulus membahas topik ini? Karena orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah adalah orang yang merdeka. Sebaliknya, orang yang hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Allah berarti dia belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena ia ingin menjalani hidupnya dengan kekuatannya sendiri dan dia merasa mampu menjalani hidupnya dengan kekuatannya. Padahal saudara-saudara, kenyataannya saudara dan saya, kita tidak pernah mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kita, saudara. So itu sebabnya maka Paulus berkata, ingat baik-baik di dalam Galatia pasal 5 ayat yang 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus itu telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, artinya begini, ada orang yang belum merdeka, Paulus katakan. Kelihatan dia berkata, saya sudah merdeka, tetapi hidupnya tidak dalam kemerdekaan. Karena Paulus mengatakan begini, ini penting sekali waktu kita bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu dimulai dengan yang namanya perpindahan status. Saudara, kenapa penting dimulai dengan perpindahan status? Saudara, kalau kita perhatikan jelas sekali di dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Galatia, dia tidak mulai dengan kalimat imperatif, perintah, hiduplah oleh roh. Tapi mulai dia dengan sebuah kalimat indikatif yang menjelaskan who we are, siapa kita. Maka kemudian dalam Galatia pasal 4 ayat 6, dia mulai berkata begini, tahu gak kamu itu siapa? Kamu itu adalah anak Allah. Karena kamu adalah anak, maka dikatakan begini, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini penting sekali. Siapa diri kita, status kita itu sebagai apa? Kita itu sudah menjadi anak Tuhan. Saudara-saudara, ada orang bilang begini, Pak, anak Pak Pendeta berapa?
Saya bilang 3. Tiga-tiganya itu jadi pendeta tidak. Saudara-saudara, saya bilang, saya berdoa untuk mereka. Kalau Tuhan panggil mereka untuk jadi pendeta, puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan panggil mereka untuk panggilan yang lain, kehendak Tuhan yang jadi. Tapi saya selalu mengajarkan anak saya begini, bahwa kalian harus ingat siapa diri kalian. Identitas kalian anak Tuhan. Tetapi ketika engkau menjadi businessman, engkau menjadi seorang pengusaha, engkau menjadi seorang profesional, menjadi guru, engkau menjadi seorang pendeta, itu panggilanmu. Oleh karena itu dalam panggilanmu kamu mengerjakan keluar, ingat identitasmu, statusmu. Kamu adalah anak Allah, itu sebabnya engkau harus hidup memuliakan Tuhan. Bukan karena kau jadi pendeta, maka kemudian kau merasa bahwa inilah yang paling rohani. Bukan. Tetapi engkau harus ingat siapa dirimu. Oleh karena itu maka Paulus berkata di Galatia itu, bahwa kamu adalah anak Allah, jelas sekali. Saudara-saudara, orang yang sadar bahwa dia adalah orang yang sudah dimerdekakan, dia sadar bahwa itu dimulai dengan sebuah status yang baru yang Tuhan berikan kepadanya, saudara. Maka konsekuensi logis dari status yang baru sebagai anak Tuhan, maka kita ingat bahwa sudah dimampukan, maka sudah semestinya kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Saudara, kalau saya belum menjadi anak Tuhan, status saya belum berubah, saya nggak bisa, saudara, hidup dipimpin oleh Roh. Tetapi ketika sudah diberikan status yang baru, saya sudah berpindah sekarang, saya menjadi anak, maka seharusnya saya hidup dalam kerajaan Allah, yang harusnya hidup sudah mesti bisa hidup dipimpin oleh Roh. Itu konsekuensi logis pertama. Tetapi saudara-saudara, konsekuensi logis yang kedua dari status yang sudah diberikan kepada saya, maka saya harus bisa menyalipkan daging dengan apa saudara? Segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, apa yang kita suka pada waktu kita berada di dalam status yang lama, sekarang udah tidak suka lagi. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan status yang baru. Sehingga kita tidak lagi berkembang, tidak lagi hidup dengan cara yang lama. Setelah waktu saya memikirkan ini, saya berkata betul apa yang dikatakan oleh Amsal 26 ayat yang ke-11. Sudah dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Orang bebal yang mengulangi perbuatan bodohnya, itu sama seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Saudara, kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, yang sudah dimerdekakan, yang sudah diubah status kita, dikembalikan menjadi anak Allah, maka jelas sekali seperti Amsal katakan, kita tidak akan kembali lagi mengulang perbuatan bodoh kita. Yang dulu oke, saudara, saya tidak paham, saya tidak punya kekuatan untuk melepaskan itu, tetapi Tuhan sudah melepaskan saya. Maka sudah semestinya sekarang saya sudah lepas, saya harus hidup di dalam status saya yang baru itu. Maka Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 24, dia berkata bahwa mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, anugerah Allah itu bukan murahan. Untuk kita menghargai anugerah Allah, itu ditunjukkan dengan keseriusan kita di dalam menjalani jalan panggilan itu. Saudara. Maka kenapa kita bicara hari ini, hidup dipimpin oleh Roh, maka yang pertama kita harus sadar bahwa ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh, harus, nggak bisa tawar-menawar, mematikan keinginan daging. Saudara, Rasul Paulus dengan gamblang menyampaikan bahwa keinginan daging jelas, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri, percecokan, perpecahan, kedengkian, permabukan, pesta pora, dan sebagainya. Paulus berkata, terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang kulakukan dahulu. Oh saudara-saudara, saya pikir Paulus seorang yang sangat jujur. Seorang yang sangat otentik. Kenapa saudara? Paulus mengakui, dia berkata bahwa seperti yang kulakukan dahulu. Artinya Paulus tidak berkata bahwa aku orang suci, enggak. Paulus mengatakan itu dulu terhadap semuanya itu kulakukan. Tetapi sekarang aku memperingatkan kamu, kenapa? Bahwa siapa saja yang melakukan hal demikian, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, ketika kita menghidupi keinginan daging, atau kita kasih makan keinginan daging, maka perbuatan itu akan nyata terlihat dari ayat yang paparkan tadi. Yaitu saudara-saudara, kenapa muncul iri hati, kemarahan, kepentingan diri, percecokan, perpecahan dan lain sebagainya. Karena saudara kita itu kasih makan keinginan daging kita, sehingga nyata buahnya seperti itu. Saudara, ini adalah seekor ular piton. Saudara, istilah kerennya Pitonidae. Saudara, saya kasihkan gambar ini, saya mau cerita, saya membaca sebuah berita. Ini ular dipelihara oleh seorang yang namanya Tiny, ya, Daniel Brandon, saudara. Maksudnya itu dikasih nama Tiny, yang pelihara namanya Daniel Brandon. Ular ini sudah dipelihara 16 tahun oleh Daniel Brandon ini. Saudara, tiap hari dia bermain dengan ular piton ini. Tetapi satu hari, akhirnya Daniel Brandon itu terbunuh, dililit oleh ularnya itu. Dan itu masuk sebuah berita. Saudara, ternyata bahwa dasarnya buas, tetap buas. Setelah itu sebabnya maka Galatia pasal 6 ayat 8 berkata, sebab siapa yang menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, Paulus itu pernah hidup di dalam daging. Ia tahu betapa beratnya pergumulannya untuk lepaskan keterikatan dalam daging itu. Begitu melelahkan, sampai kemudian dia berteriak, kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-7, dia berkata, aku ini manusia celaka. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi syukur kepada Yesus Kristus yang telah melepaskannya itu. Melepaskan dia dari jerat ikatan dosa itu. Maka Paulus berkata, ia tidak ingin kembali lagi dalam hidup kedagingan, saudara. Saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita itu pernah punya pengalaman masa lalu. Saudara dan saya punya pengalaman masa kegelapan. Saudara, kita juga mengalami bagaimana kita hidup di dalam dosa. Tapi bagaimana kemudian Tuhan penuh anugerah melepaskan saudara dan saya. Puji Tuhan saudara-saudara. Sehingga pada hari ini saudara dan saya adalah orang yang mendapatkan anugerah. Kita bisa datang di tempat ini beribadah kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan dan diberikan status yang baru. Maka Paulus berkata, hendaklah engkau hidup dipimpin oleh roh. Maka kita tidak bisa main-main lagi dengan dosa. Setelah itu sebabnya dalam Roma pasal 6 ayat 1-2 Paulus berkata, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa?
bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya. Sudah penulis surat Ibrani itu 12 ayat 6 sampai 7 mengingatkan kepada kita. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Soalnya artinya Tuhan bicara begini. Tuhan kasih kita anugerah. Tapi anugerah itu dalam koridor waktu. Maka kita harus syukuri anugerah Tuhan itu. Kita tidak bisa hidup sembarangan. Bahkan penulis Ibrani berkata, jangan ada orang menjadi cabul atau punya nafsu yang rendah seperti Esau. Menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Saudara, jangan pernah engkau menjual Tuhanmu demi jabatanmu, demi posisimu, saudara, demi uang, saudara. Itu yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hati-hati waktu kita ingin hidup dipimpin oleh Roh, maka jelas kita harus menyalipkan kedagingan kita. Tapi kemudian Paulus mengajak kita untuk masuk kepada hal yang kedua. Paulus berkata bahwa hidup dipimpin oleh Roh berarti kita siap masuk di dalam proses pembentukan Tuhan. Saudara, orang yang sudah merdeka itu memiliki kebebasan untuk memilih. Namanya sudah merdeka. Betul apa tidak, saudara? Saudara, kalau saya belum merdeka, saya nggak punya hak. Nggak punya kebebasan. Tapi ketika saya sudah dimerdekakan, saya punya kebebasan. Dan kebebasan itu kita harus memilih. Saudara, pilihan seseorang itu menggambarkan sejauh apa dia menghargai kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepadanya. Saudara, saya lagi merenungkan ini, saya mikir sebuah kalimat, saudara. Bahwa betul ia bebas memilih apa saja. Tetapi tidak bebas memilih konsekuensi dari pilihannya. Saudara, engkau berkata, aku orang merdeka. Aku bebas memilih apa saja. Betul. Saudara, dalam hari-hari kita itu penuh dengan banyak pilihan. Engkau bebas memilih. Tetapi engkau tidak bebas memilih konsekuensi dari pilihanmu. Itu clear sekali, saudara. Engkau berkata, aku punya hak, aku mau kerjakan, aku punya uang, aku bisa lakukan itu. Yes. Tetapi hati-hati, engkau tidak punya kebebasan memilih konsekuensi dari pilihanmu, saudara. So itu sebabnya maka Rasul Paulus berkata dalam ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Paulus berkata, memang engkau telah dipanggil untuk merdeka. Namun jangan kau mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepadamu untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi saudara-saudara, kemerdekaan sejati bukan bisa melakukan apa saja. Tetapi menurut saya tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kemerdekaan sejati selalu bersanding dengan penguasaan diri. Artinya saudara-saudara, saya orang merdeka, saya bebas melakukan apa saja. Tetapi saya tidak mau melakukan itu kalau tidak untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kemerdekaan itu bersanding dengan penguasaan diri. So tidak bisa terlepas dari yang namanya penguasaan diri. Bisa nggak kemerdekaan Tuhan berikan kepada saya, berarti saya juga bisa menguasai diri saya. Saudara-saudara, kemerdekaan sejati adalah kesediaan kita menyerahkan hak, walaupun jujur hak itu dikaruniakan Tuhan kepada kita. Kita nggak punya hak, tapi Tuhan kasih kita kesempatan
Tuhan kasih kita ada banyak anugerah, tetapi kita rela serahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dikasih uang oleh Tuhan. Saudara bebas pakai uangmu. Tapi saudara, bagaimana engkau memakai uangmu? Saudara, engkau tidak akan pakai uangmu untuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara berkata, aku bebas pakai, aku kan sudah merdeka. Tapi kemerdekaan sejati, engkau tidak akan memakai uangmu dengan sembarangan kalau kemudian uang itu tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang namanya kemerdekaan. Saudara, engkau punya kesehatan. Saudara, engkau tidak akan pergunakan kesehatanmu untuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi engkau akan pakai sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, itu yang namanya orang yang mengerti yang namanya kemerdekaan di dalam Tuhan, saudara. Saudara, dia rela menyerahkan semuanya itu untuk diproses Tuhan. Keinginannya dia serahkan kepada Tuhan agar semakin hari dia semakin memuliakan Tuhan. Saudara, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, dia tidak lagi mengejar karunia rohani tetapi buah roh. Karena buah roh adalah hasil dari proses dia bergumul bersama dengan Tuhan. Saudara perhatikan, saya tidak katakan karunia roh itu tidak penting, saudara. Tapi bukan itu yang dia kejar yang utama, tapi bagaimana dia hidup serupa dengan Tuhan. Dan proses dia bergumul, menghasilkan buah roh. Bagaimana dia proses daily, dari hari ke hari, saudara. Semakin serupa dengan Tuhan, saudara. Dia mau dibentuk, dia mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dan khususnya pada hari ini, sudah kita berbicara tentang turunnya Allah Roh Kudus. Tuhan berikan kepada kita Allah Roh Kudus untuk menolong kita menghasilkan buah roh. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membentuk karakter kita. Bukan tujuan untuk mempertontonkan performa rohani kita yang hebat. Bukan, saudara. Tapi apakah orang kemudian melihat kita. Lalu kemudian orang melihat Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi, orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dia berani masuk di dalam proses namanya pembentukan Tuhan. Meskipun dia tahu tidak mudah. Ia sadar bahwa ia tidak berjuang sendiri karena Allah Roh Kudus menyertai dia, memberikan kekuatan kepada dia. Ketika seorang masuk di dalam proses pembentukan Tuhan, dia tidak lagi fokus yang kelihatan. Bukan berarti dia nggak perlu merawat tubuhnya, tetapi dia tidak lagi mulai hitung-hitung untung dan rugi secara manusia. Dia kemudian sudah tidak fokus hanya penampilan di luar. Tapi dia memikirkan bagaimana manusia batinia dia. Saudara, kadang di dalam pelayanan saya sekian puluh tahun ketemu banyak orang. Saudara, banyak orang kadang menjadi stres ketika melihat kemerosotan fisiknya. Aduh, kenapa saya mulai keriput ya? Aduh, kenapa kelopak mata saya mulai bawahnya tebal sekali. Aduh, kenapa rambutku banyak yang putih. Saudara, dia stres. Dia takut melihat kondisi fisiknya yang semakin hari semakin menurun. Tetapi saudara-saudara, saya jarang kemudian melihat ada orang yang dia stres ketika melihat kemerosotan manusia batinia dia. Kok aku gak semakin hari semakin cinta Tuhan ya? Kok aku gak semakin hari semakin rindu akan firman-Nya? Saudara-saudara, dia tidak memikirkan hal itu. Saudara, kita mohon Tuhan yang menolong kita. Kita mohon Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kita. Bahwa Tuhan, aku ingin hidup dipimpin oleh Roh, itu sebabnya aku siap masuk dalam proses pembentukan Tuhan.
Maka waktu Paulus masuk di dalam perspektif Tuhan, dia berkata begini, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam diri kita ada manusia batinia. Itu jauh lebih penting diproses. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Orang yang hidup dipimpin oleh roh itu nyata buahnya. Clear, kelihatan. Maka Paulus bilang dalam ayat 19 tadi, perbuatan daging itu telah nyata. Atau terjemahan yang lain itu kelihatan perbuatan daging. Oleh karena itu maka perbuatan roh, hidup yang dipimpin oleh roh juga nyata buahnya. Ada buahnya. Maka kenapa dilanjutkan? Buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saudara, apakah nyata enggak sih buah roh dalam diri kita? Orang lain bisa merasakan enggak sih? Orang lain melihat kita itu ada buah roh atau tidak? Dan saudara, orang lain bisa menikmati enggak buah roh yang ada dalam diri kita? Saudara, kalau pohon itu menghasilkan buah, buah itu tidak dinikmati oleh pohonnya, tapi dinikmati orang lain. Saudara, kalau engkau punya kasih, kasih itu bisa enggak dinikmati orang lain. Engkau punya sukacita yang bisa dinikmati orang lain, tidak dirasakan. Engkau punya damai, damai itu bisa tidak dinikmati oleh orang lain, saudara. Saudara, ini suatu hal yang sangat penting sekali. Apakah kita semakin sabar, semakin setia, kebaikan kita terasa, saudara. Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jujur tanyakan di hadapan Tuhan. 2 minggu yang lalu saya ditelepon oleh mami saya. Mama saya itu sedang renov rumahnya di daerah, saudara. Dia stres, dia telepon saya. Karena saudara-saudara ada sebuah kejadian yang terjadi. Saudara, rumah yang di depan itu yang lama dibongkar. Lalu kemudian dilihat tukang-tukang kerja kurang, lalu dia berkata, boleh enggak? Saya mau tambah lagi orang. Saya bilang silakan saja. Ditambah 1 orang. Dia bilang nggak tahu orang ini bisa kerja atau tidak, tapi menjadi kernet saja gitu. Dikasih gaji ya kira-kira waktu itu dikasih katanya sederhana, nggak banyak tetapi saya bilang lebihkan saja. Saudara dikasihlah, saudara coba 1 hari itu kerja. Lalu dia lapor kepada saya, wah bagus kerjanya, cepat sekali kerjanya. Jadi cepat kerja, jadi nggak lelet orangnya katanya. Oh saya bilang bagus dong Ma. Gitu. Tapi besok kan enggak masuk itu orang saudara. Kenapa enggak masuk? Ternyata saudara saking cepatnya tukang yang lain punya handphone dengan KTP-nya itu memang disimpan di bawah tumpukan sampah. Dia ambil semuanya, dia bakar di situ saudara. Jadi pada waktu itu tukang yang lain cari-cari handphonenya. Akhirnya ditemukan di dalam bara api itu ada handphonenya itu sisa, belum terbakar. Itu dilempar ke dalam api oleh tukang yang baru kerja 1 hari. Nah suruh kondisi seperti ini sang tukang yang handphonenya dibakar itu marah. Itu cari orang itu tidak mau masuk kerja dan menghilang. Baru kerja 1 hari. Sudah singkat ceritanya, mama saya namanya orang tua. Dia bilang saya stres. Lalu harus gimana? Dia bilang. Saya bilang, ya Ma kalau harapkan sama tukang kernet yang tadi cuma kerja 1 hari sudah dia bayar. Kira-kira 1,8 harga handphonenya. Mana sanggup? Lalu dia bilang siapa yang harus bayar? Salah tukang itu juga kenapa taruh handphonenya di tumpukan sampah. Nah sudah dalam kondisi ini siapa yang harus disalahkan? Saya bilang udah lama, kita aja yang bayar. Nah mama saya orang tua cara berpikirnya sederhana. Dia bilang kan kita enggak salah. Kan bukan kita yang bakar. Bukan kita yang lempar ke dalam api. Dan dia juga salah taruh tumpukan sampah. Jadi kalau gitu masa kita harus yang bayar.
Sudah saya bilang begini, Ma, uang kita keluarkan 1 jutaan itu tidak menjadikan kita miskin. Tapi mungkin dia butuh. Kita ini orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah ini kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk berbuat kasih. Saudara, gak mudah seringkali dalam hidup kita ini kita hitung-hitung untung rugi. Tapi kita lupa identitas kita dipanggil menjadi anak Tuhan. Untuk menunjukkan hidup kita itu seperti Bapa kita. Seperti Tuhan kita. Maka Tuhan taruh orang-orang di sekitar kita untuk memproses kita, saudara. Tuhan itu, saudara, tidak menyediakan mesin ajaib yang sekejap menyulap hidup kita itu menjadi berbeda, enggak. Tapi Tuhan itu menyediakan orang-orang yang ajaib dalam hidup kita untuk memproses hidup kita supaya semakin hari kita itu serupa dengan Tuhan. Saudara, Tuhan taruh pasangan kita. Tuhan taruh anak kita. Tuhan taruh mantu kita. Tuhan taruh mertua kita. Tuhan taruh rekan kita. Ini orang-orang yang ajaib. Tuhan gak kasih mesin ajaib. Tapi orang-orang yang ajaib dalam hidup kita. Untuk diproses, saudara. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mau kita itu justru semakin menjauh daripada Dia dalam proses pembentukan Tuhan. Tuhan ingin kita terus diproses. Dan Tuhan ingin justru melalui berbagai situasi buah roh kita itu nyata dan terasa. Dan Tuhan ingin kita, saudara-saudara, mensyukurinya dan melihat semua itu dari perspektif iman kita. Saudara, akhir-akhir ini ketika saya keliling pergi kemana-mana, banyak orang bertanya tentang situasi kondisi yang terjadi di negara kita Indonesia. Dengan geopolitik yang ada, ekonomi yang terjadi. Saudara-saudara, banyak berita saya dengar dari para pengamat ekonomi, pemimpin bangsa, tokoh-tokoh nasional yang ada. Kadang saudara-saudara kita melihat, mungkin kita juga bisa getar-getir yang terjadi. Saudara, pemimpin gereja bertanya bagaimana dengan kondisi seperti ini dengan gereja Tuhan. Saudara, tapi saya percaya bahwa tidak ada satu helai rambut pun dibiarkan terlepas tanpa izin Tuhan. Dan kalau semua itu Tuhan izinkan terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Saudara, tentu kita harus hidup dengan bijaksana. Tetapi jangan kemudian kita lupa bahwa ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, saudara. Dan saya berkata bahwa saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah lepaskan genggaman tangannya atas hidup kita, atas keluarga kita, atas gereja kita, atas bangsa kita, atas dunia ini, saudara. Amin. Saudara, kita percaya, biarlah segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Dan itu iman kita, saudara. Dan kita yakini sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah melakukan yang tidak adil dalam hidup kita. Saudara, kita tidak perlu takut karena kita adalah anak Tuhan. Ini kita yakin Tuhan tidak tinggalkan kita. Saudara, kita tidak takut apa yang terjadi. Kita tidak takut situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kita anak Tuhan. Pada akhirnya kita bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, senang sekali saya ada sebuah kalimat bahasa Chinese itu bagus sekali. Zhen bu pa jia, jia zhou bu liao zhen. Saudara, yang asli itu tidak takut yang palsu. Yang palsu nggak bisa jadi asli. Kalau kita anak Tuhan, saudara, kita tidak takut apapun yang terjadi. Amin. Kita mohon Tuhan yang menolong kita. Katakan kiri kanan, engkau anak Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau dalam kondisi apapun. Siap masuk dalam proses Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin, saudara. Saudara, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku gak pernah mampu hidup sendiri.
Tapi kalau Tuhan izinkan aku hidup, aku ingin hidup bagi Tuhan. Dunia ini tidak bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Setelah kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, dan lagu ini menghantar kita katakan, Tuhan, Engkaulah kebenaran. Engkau yang menyelamatkan aku. Engkau yang memberi aku hidup. Engkau yang memberi aku pengharapan. Itu sebabnya aku berani melangkah dalam hidup ini. Ada tantangan, ada kesulitan Tuhan. Ada masalah. Tapi aku tidak khawatir. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Sudah dengan iman kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup Tuhan, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan kalau ku hidup Tuhan, Kalau ku hidup, yes, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. saudara-saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kau hadapi pada saat ini. Dan perjalanan hidupmu engkau banyak sekali mungkin hadapi berbagai pergumulan demi pergumulan. Kau mulai hidupmu betapa gelapnya. Tapi sadarlah bahwa engkau adalah anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Tuhan terus mengasihimu dan terus menuntun hidupmu semakin hari semakin serupa dengan Dia. Pada pagi ini saya ingin berdoa untuk saudara. Saudara bilang engkau berkata, Tuhan aku ingin hidup bagimu Tuhan dalam segala situasi apapun. Biar kau angkat tanganmu dan bersama-sama dengan kami semua menyanyikan lagu ini. Katakan kalau ku hidup Tuhan, aku ingin ku ingin hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap
bangkit berdiri, nyatakan iman kita. Tuhan, aku ingin hidup bagimu Tuhan. Hidup, amin. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Aku hidup bagimu. mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan perkataan iman ini. Dunia tidak bisa Tuhan, bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan, kami percaya. Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap kami yang tidak mudah menjalani hidup ini. Di tengah dunia ini ada kadang Tuhan kami mau menyerah. Tapi tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari di hidup kami. Tuhan terus menuntun kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur Allah Roh Kudus diberikan di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tidak mampu menjalani dengan kekuatan kami. Tuhan, itu sebabnya Tuhan tolong kami masuk di dalam pembentukan Tuhan. Tuhan, kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak rintangan untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami mengatakan sebuah perkataan iman bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan ingin berdoa pada saat ini untuk seluruh jemaat-Mu. Ada di antara mereka yang bergumul mungkin dengan sakit penyakit mereka alami Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan Kau nyatakan kesembuhan, pemulihan, iman Tuhan karuniakan kepada mereka. Kalau di antara mereka masih terikat Tuhan dengan berbagai ikatan yang ada dalam dunia ini, hamba berdoa biarlah terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan saat ini kalau ada di antara mereka bergumul iman mereka, kami berdoa karuniakan iman kepada mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Agar mereka boleh alami kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan berkati umat-Mu, biar mereka pulang tidak dengan sia-sia, tetapi semakin hari semakin percaya, yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dengar doa kami dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kita untuk memberikan yang terbaik. Mari bersama sekali lagi kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah menguatkan dan memberkati setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk terus berserah dan percaya, sebab kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan yang selalu menyertai kami. Hati dan mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk memberikan yang terbaik. Kami sungguh rindu Tuhan memberikan dengan hati yang bersyukur. Karena kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau
Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam Yang percaya berikan kasih-Mu. sorak-sorai yang meriah. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.